Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita memasuki pada hari ini muqaddimah ketiga. Sebelum insyaallah kita akan melanjutkan kajian pada kitab Riyadhus Shalihin insyaallah taala. Namun sebelum memulai muqaddimah ketiga ini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya jawab satu pada siang hari ini. Apakah nama Zulaikha atau Zulaikha itu adalah nama yang disebutkan secara nas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebatas pengetahuan saya tidak pernah saya mendapatkan sebuah hadis yang menyebutkan nama Zulaikha, hadis yang datang dengan sanad yang sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebatas pembahasan yang pernah saya lakukan di buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir semacam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, dan beberapa yang lainnya, dan beberapa buku sejarah, buku sirah karya Imam Muhammad bin Ishaq, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari. Para ulama ini semua menyebutkan nama Zulaikha. Al-Imam Ibnu Katsir di beberapa tempat di dalam tafsirnya beberapa kali menyebutkan nama ini. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab tafsir ketika mensyarah kitab tafsir Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan wal masyhur, dan nama yang masyhur dari perempuan itu adalah Zulaikha. Zulaikha atau Zulaikha. Wallahu a'lam bissawab. Sebatas itu yang anak ketahui. Pada muqaddimah ketiga ini masih kita dalam pembahasan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan apa yang telah dikenalkan oleh Allah atau dikenalkan pula oleh beliau kepada kita. Dikenalkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nabinya, dan dikenalkan pula oleh beliau sendiri kepada kita, kepada umatnya. Sebagaimana sudah saya katakan bahwa upaya mengenal siapa nabi, apa posisinya di hadapan umat, sekaligus apa kewajiban kita terkait dengan hak beliau, adalah sesuatu yang pokok dalam Islam. Dan sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa ini sangat terkait dengan makna syahadah yang kedua, yaitu kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
yang kita ucapkan sebagai syahadatain, dan kita semua mengaku sebagai umatnya. Di antara yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dalam salah satu ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membantah orang-orang yang mengklaim, mengaku bahwa diri mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi, mengklaim bahwa diri-diri mereka itu adalah muhibbin di Rasulillah, pecinta-pecinta Rasul. Nah, Allah mengatakan di dalam ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang yang mengaku, mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang mencintai Allah, mengaku mencintai Rabbul Alamin, mencintai sekaligus tentunya Rasul, karena cinta kepada Rasul itu adalah cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah itu mengharuskan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal diminta oleh Allah untuk direalisasikan, untuk dibuktikan sebagai bukti dari klaim mahabbah, pengakuan kecintaan kepada Allah dan tentunya kepada Rasulnya. Apa? Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika benar-benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, orang-orang yang mengklaim cinta kepada Allah, sebagai bukti cinta mereka kepada Allah adalah ittiba'ur Rasul. Sebagai bukti cinta mereka kepada Allah yang mereka dengung-dengungkan, mereka promosikan, buktinya adalah taati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang diajak bicara oleh Allah ini, atau yang disinggung dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengenal Allah. Tidak cukup mengenal, tetapi justru mereka atau bahkan mereka mengaku sebagai pecinta Allah. Jadi bukan orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali, bukan orang-orang yang sama sekali tidak beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Khalik. Nah, mengenal, bahkan mereka mengaku kami ini adalah orang-orang yang mencintai Allah. Kalau benar-benar mencintai Allah, maka buktikan, kata Allah. Apa buktinya yang diminta? Taatilah aku, yakni Rasulullah SAW. Maka posisi Rasul dalam ayat ini adalah sebagai bukti cinta seseorang yang dia klaim, yang dia aku, yang diakui terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang masih tidak mau mentaati Rasul, seseorang masih berpaling dari Rasul, dari perintahnya, masih cenderung untuk mengerjakan larangan-larangannya, masih cenderung untuk mengedepankan selain aturan Rasul, selain ketentuan dan petuah beliau di atas ketentuan Rasul, maka sesungguhnya cinta dia kepada Allah yang dia klaim itu tidak terbukti, diragukan. Ini ayat ini mengenai kepada kita semuanya kaum mukminin. Sekarang kita tanyakan kepada pribadi-pribadi kita, sudahkah Anda tergolong orang yang mencintai Allah? Atau ditanya, Anda adalah orang yang mencintai Allah ataukah bukan? Kalau jawabannya iya, apa buktinya? Mau tanya buktinya dan bagaimana cara membuktikannya? Allah beri jalan. Taati Rasul, ikuti Rasul. Kalau ada perintah Nabi dalam satu perkara, dalam ibadah, dalam urusan muamalah, nah, dalam akidah, dalam akhlak, dalam urusan rumah tangga,
dalam dakwah, dalam manhaj, harus mengikuti aturan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendengar sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata kita sudah mengamalkannya atau ada upaya setidaknya untuk beramal dengan perintah Rasul itu, atau upaya untuk meninggalkan larangan Rasul tersebut, insyaallah sudah ada ciri-ciri realisasi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus tentunya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, jika kita tahu ada sebuah hadis belum kita amalkan, ada sebuah perintah dari Nabi masih kita abaikan, ada sebuah larangan dari Rasul yang masih kita kerjakan, maka klaim cinta kita kepada Allah atau klaim cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dipertanyakan dalam urusan kesehariannya, dalam urusan dakwahnya, tata cara berdakwah, bagaimana berdakwah, dengan apa berdakwah, akidahnya, urusan dengan tetangganya, sudah enggak menjalani petuah Rasul, urusan dengan keluarganya, sudahkah dia menjalankan perintah Rasul, seorang suami terhadap istrinya, hak-hak istrinya, kewajiban dia sebagai suami, Rasulullah telah membimbingkan kepada umatnya ini ketentuan-ketentuan, sudahkah dipenuhi? Dan sebaliknya, para istri sebagai ibu rumah tangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan ketentuan-ketentuan dalam rumah tangga, hak-hak suaminya, itu perintah dari Nabi, ketentuan dari Rasul, yang kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang kita berharap tergolong orang yang dikumpulkan oleh Allah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Para istri, kewajibannya terkait dengan rumah tangga, sudahkah mengedepankan perintah Allah, perintah Rasulnya, perintah Nabi, nasihat Nabi? Perhatikan satu persatu. Dan seterusnya, Allah dengan tegas menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dan ittiba kepada Rasul ini sebagai barometer kapan seseorang akan mendapatkan cinta Allah ataukah justru akan mendapatkan marah Allah. Dalam ayat ini juga selanjutnya Allah menyatakan yuhibbukumullah, jika kalian benar-benar mengikuti Rasul sebagai realisasi cinta kalian kepada Allah yang kalian sebut-sebut, maka balasannya yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Allah yang mencintai kalian, bukan manusia terkaya yang mencintai kalian di dunia ini, bukan orang terkuat di dunia ini yang mencintai kalian, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan ampuni, pasti Allah ampuni dosa-dosa kalian, Allah tutup dosa-dosa kalian. Ini posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya. Selanjutnya Allah masih juga menyebutkan posisi Nabi dalam beberapa ayatnya, bahwa sikap memposisikan Nabi sebagai teladan, sikap memposisikan Rasul sebagai matbu', pihak yang ditaati, diikuti, sikap memposisikan Rasul sebagai uswah, itu adalah sikapnya orang yang ikhlas, yang mengharapkan ridha Allah
dan sikapnya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingat Allah. Sebaliknya, orang-orang yang masih mengenyampingkan sunnah Rasul, uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatnya, bimbingannya, masih mengenyampingkan, masih dikalahkan dengan aturan-aturan, dikalahkan dengan ambisinya, dikalahkan dengan syahwatnya, dikalahkan dengan kepentingan-kepentingan duniawinya, maka dia tidak tergolong orang-orang yang berzikir kepada Allah, tidak tergolong orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tergolong orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan ganjaran di yaumil akhir. Ini yang Allah tegaskan dalam ayatnya, yang sering dibawakan dalam sekian pelajaran, sering dibawakan dalam ceramah-ceramah, dalam khutbah-khutbah, bertahun-tahun dibawakan. Hampir setiap Jumat itu ada masjid yang membawakan ayat ini, diperdengungkan sekian kali. Tapi subhanallah, tidak membawa perubahan kepada umat, tidak menjadikan umat ini untuk mengenal siapa Rasul. Ya, dari tahun ke tahun kehidupannya seperti itu. Siapa Nabi? Ya, nabinya umat Islam. Siapa Muhammad itu? Ya, Rasulullah. Ketika ditanya, apa yang sudah kamu amalkan? Nah, gimana kalau ada orang mencaci Nabi? Saya sembelih dia. Nah, saya bakar rumahnya. Tapi ketika ditanya, perintah Nabi yang diperintahkan kepada umat ini, apa yang sudah kamu laksanakan? Katanya cinta. Itu cinta bohong kalau seperti itu. Cinta bohong. Nah. Barakallahu fikum. Allah menyatakan dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, laqad, sungguh telah ada bagi kalian wahai umat Islam pada diri Nabi uswatun hasanah, tauladan atau teladan yang baik. Bagi siapa Rasulullah berfungsi sebagai uswatun hasanah ini? Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang mengharap Allah, enggak mengharapkan pujian, enggak mengharapkan kedudukan, enggak mengharapkan penghormatan orang, enggak mengharapkan dunia. Ini Rasulullah. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharap Allah. Dia ingat ketika hendak kita mendengar hadis Rasul, dia beramal. Tiba-tiba ketika dia beramal dengan hadis tersebut, konsekuensinya sebagian dari dunia dia akan berkurang. Nah, dia ingat. Tapi ini Nabi yang perintah ya. Nabi sudah menyuruh saya begini. Tapi kalau saya begini, gimana? Penghasilan saya yang biasanya 750.000, akhirnya saya jadi cuma 400.000. Gimana ini ya? Sudahlah, Islam itu mudah kan. Nah, Islam itu mudah kan. Syaitan membisikkan, ya. Islam jangan terlalu pateng katanya orang sini. Jangan terlalu streng, ya. Jangan. Dibisikin oleh syaitan, ya. Yuwaswisu, syaitan ini yuwaswis. Terus masuk bisikannya di kalbunya. Nah, bisikan syubhat dan syahwat. Tetapi ketika ada bisikan-bisikan ilahi, dalam pengertian bisikan-bisikan yang dinaungi oleh rahmah, mengatakan, tapi ini nabiku yang perintah, ini Rasul, nah, ya, yang saya cinta kepadanya. Nah, kalau ada orang lagi membuat karikaturnya, saya sembelih gitu loh. Semangatnya ini. Nah, tapi masa saya mau tinggalkan? Ya sudah, beramal. Nah, ini perintahnya Nabi. Atau Rasulullah sudah memerintahkan sang uswatun hasanah, ya.
atau melarang suatu perbuatan untuk dilakukan. Ketika dia hendak meninggalkan ini, waduh, gimana ini? Ya, nanti saya nggak dihormati lagi, anggota saya nggak ada, nanti gimana ini? Takut kehilangan posisi, takut kehilangan pengikut. Akhirnya sunnah atau perintah Nabi dicampakkan. Subhanallah, perintah Nabi dicampakkan. Dengan tegas Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah. Enggak peduli dia hanya mencari ridhonya Allah, yang punya dunia, yang punya segala sesuatu, termasuk punya diri kita, nyawa kita, dan seluruhnya. Wal yaumal akhir, dan orang-orang yang mengharapkan ganjaran di hari akhir, mengharapkan jannah Allah, mengharapkan segala nikmat yang Allah siapkan di dalam jannah yang tidak ada taranya dan tidak mungkin dibayangkan oleh siapapun. Dia takut di hari akhir nanti kalau sampai ada satu pelanggaran yang dia lakukan terhadap Rasul, ditanya oleh Allah. Nah, kalau sekarang aja ada orang menyatakan saya laporkan kamu ke pengadilan atau saya laporkan kamu ke polisi, kita bingung cari saksi, siapa yang mau memperkuat kita, bingung kita. Ya, kalau sudah nggak, kita keluarkan dana untuk ya menyogok seseorang. Sudahlah kamu jadi saksi, kamu kan dulu nyaksikan ya, iya. Bingung dia, saking bingungnya bisa kena kencing manis, saking takutnya jantungnya keserang. Padahal cuma urusannya manusia. Pol-polnya kalau di dunia ini ya dihukum mati, ditembak, selesai urusannya. Lah kalau di akhirat nanti, apalagi cuma penjara 2 tahun, ya lah bas enak kan. Kalau betul dia salah, sudah ditebus di dunia, selesai. Nah, tapi ketakutan. Sementara hisab yaumul qiyamah nggak peduli dia, gampang. Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Nah, lupa bahwa Allah itu Azizun Dzuntiqam. Nah, Maha Perkasa dan sangat keras balasannya. Kemudian Allah nyatakan wa dzakarallaha katsira, dan Rasulullah itu berfungsi sebagai uswatun hasanah bagi orang yang berzikir, mengingat Allah, banyak menyebut Allah. Nah, banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, ingat terhadap kebesarannya. Nah, ya, tidak mungkin seseorang akan meninggalkan perintah Nabi atau mengerjakan apa yang dilarang kalau dia ingat Allah. Maka dari itu orang yang mengerjakan perintah Nabi itu ada padanya ciri-ciri bahwa dia tergolong orang-orang yang mengingat Allah, mengingat kebesarannya, mengingat keagungannya, mengingat hisabnya di yaumul qiyamah yang tidak bisa seseorang lolos darinya. Ingat dia. Ini posisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita siapa Nabi itu ya. Siapa Rasul itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, nah ini juga sangat keras Allah mengingatkan. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka anta ya Muhammad fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, dan demi Rabbmu wahai Muhammad. Allah bersumpah ya dengan nama Ar-Rabb, mengingatkan Rabbmu wahai Muhammad, penciptamu, pemilikmu, pengaturmu. Nah, bersumpah dengan nama zatnya yang yaitu Ar-Rabb. Fala wa rabbik la yu'minun, sungguh mereka itu tidaklah beriman hatta yuhakkimuka, sampai mau memposisikan kamu sebagai hakim yang diikuti keputusannya, yang didengar aturannya, yang dijalankan nasihatnya.
fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, berbeda pendapat, baik urusan dengan istri beda pendapat, dilihat memposisikan Nabi sebagai hakim ataukah tidak. Nah, berselisih dengan tetangga, bermasyarakat, berorganisasi, ya, berdakwah, dan yang lainnya dalam seluruh permasalahan yang sedang diperselisihkan atau diperdebatkan, dilihat, ditinjau. Mau nggak memposisikan Nabi sebagai hakim? Ketika ada hadisnya sampai kepada kita dan itu hadis sah, dilihat sikapnya gimana. Atau masih mau mengedepankan, ya, aturan-aturan lain, masih mau mengedepankan aturan-aturan kemasyarakatan, masih mau mengedepankan aturan-aturan keorganisasian, ADART, ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi, mabda kata sebagian organisasi yang lainnya, ya, pokok-pokok dasar organisasi. Oh, nggak bisa, sudah diputuskan organisasi kita begini. Loh, ini Nabi Pak bilang begini. Oh ya maaf, nggak sesuai dengan organisasi Pak. Allahu Akbar. Lah organisasi Bapak apa? Islam. Iya Islam. Nabinya siapa Pak? Muhammad. Nah, subhanallah, dia tahu nabinya Nabi Muhammad. Nah, loh Pak, ini hadis Pak menyatakan begini, ya. Nabi memerintah begini Pak. Oh iya, ini nggak bisa karena memang sudah turun temurun di kampung kami begini. Jadi memang sudah adat kami begini. Loh, ini Pak, Rasulullah baginda Nabi Pak bilang begini. Iya Dek, minta maaf Dek ya. Nah, kebetulan bapaknya lagi baik lah, sopan gitu lah. Bukan yang terus kasaran gitu, enggak, halusan dia. Nah, enggak boleh Dek, minta maaf Dek ya. Nah, kalau adik mau beramal itu ya silakanlah pada dirinya adik. Jangan diganggu Dek, ini kampung Dek. Allahu Akbar. Nah, luar biasa. Ya, dikalahkan. Sebagian lagi menyatakan, loh ini Pak, ini apa? Rasulullah bilang dalam Sahih Bukhari hadisnya begini Pak. Para ulama menjelaskan, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan begini, menjelaskan maknanya begini Pak. Iya, tapi dulu Pak Ustadz saya, ya, Pak ajengan saya, tuan guru saya atau tuan guru kami menyatakan begini. Iya Pak, tapi ini Nabi Pak ya. Wah, enggak bisa Dek. Subhanallah. Enaknya gitu ya. Nah, luar biasa. Keputusan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak. Cuma bahasanya apa? Halus. Nah, kalau yang kasar sudah lebih-lebih lagi. Nah, lupa rupanya mereka dengan ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang kaum musyrikin yang kita dilarang untuk meniru mereka. Orang-orang yang mengedepankan aturan-aturan selain aturan Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang mengedepankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang, kebiasaan-kebiasaan para pembesar, ya, para tokohnya, ya. Kemudian mencampakkan sunnah Rasulullah SAW. Tidak gampang. Nggak gampang ini. Barakallahu fikum. Allah dengan tegas menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman. Luar biasa. Yang dinafikan oleh Allah apa? Iman. Yang jadi taruhannya apa? Iman. Kalau karena melanggar Rasul aja yang jadi taruhannya itu rumah kita yang dibangun 100 juta, ya, itu masih mending. Tapi saya yakin kalau orang, kamu kalau nggak taat sama Rasul, sepeda motor Supramu hilang. Oh iya saya ikut Rasul. Apa perintahnya Nabi? Nah, sepeda motor Supra hilang. Nah, bayangkan. Tapi kalau masalah iman yang jadi taruhan, gampang iman. Nah, iman gampang. Ini sekarang kita menyaksikan di tengah-tengah umat yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum.
Ketika sebagian anak-anak muda, saya masih ingat beberapa anak muda mau mengamalkan sunnah Rasul, yang dimana anak-anak muda ini anggota beberapa organisasi. Saya katakan beberapa anak muda dan beberapa organisasi karena memang kejadiannya berbeda-beda dan terjadi beberapa kali di sekian tempat. Nah, dia mengamalkan sunnah Rasul, sunnah-sunnah, nah, yang Rasulullah memerintahkan dengan keras. Nah, apa jawabannya? Di sidang ini anak muda, di sidang. Apa yang kamu lakukan itu? Nah, kenapa begini? Enggak biasanya. Dulu kita belajar, ustadz-ustadz kita yang tua enggak pernah seperti kamu. Dijawab, afwan ustadz, karena ada beberapa ustadz, dalilnya ini. Nah, ini Pak. Ini, ustadz. Iya, tapi ini tidak sesuai dengan mabda. Mabda itu apa? Ya, ketentuan organisasi. Loh, ini Nabi Pak. Nah, iya. Kalau kamu tetap begini, berarti kamu bukan anggota dari organisasi kita. Dan kami nyatakan kamu keluar dari anggota. Si pemuda ini Masya Allah dengan tegar dia menyatakan dengan taufik Allah, oh ya sudah, silakan. Nah, ambil organisasinya. Nah, ya dikeluarkan dari organisasi, alhamdulillah, daripada dikeluarkan dari jannah. Nah, ya, kan berat. Lah Rasulullah menyatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku bukan bagian dari golonganku. Wah, ngeri, dikeluarkan dari golongan Rasul. Lah mau kemana kita? Lah akhirnya jadi golongannya siapa? Ronaldo akhirnya. Nah, kalau sudah keluar dari golongan Rasulullah, bahaya ini. Lah ini para hadirin, ikhwani barakallahu fikum. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Enggak cukup sampai sekedar menerima dan melaksanakan secara zahir perintah Rasul, keputusan Rasul. Allah lanjutkan, kemudian tidak didapati pada diri-diri mereka, pada jiwa-jiwa mereka rasa berat terhadap keputusan itu. Secara zahir sudah dilaksanakan, ya sepakat, putusan Nabi. Hatinya Pak, nah, diperiksa dulu, nerima dengan lapang dada ataukah tidak. Nah, kata Allah, thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri-diri mereka rasa sesak dada, sempit dada atas keputusan itu. Nah, keputusannya Nabi. Wa yusallimu taslima, ditegaskan lagi oleh Allah, dan menyerahkan diri dengan sebenar-benar penyerahan. Ini Nabi soalnya, utusannya Allah, pembawa amanat dari Allah. Nah, tidak pantas Allah mengingatkan kepada kita, ya, kepada umat ini untuk selalu bersikap ilmiah menyikapi Rasul. Apa yang sah dari Rasul, laksanakan, jalankan, yakini. Berita apapun dari Nabi yang sah dari beliau diterima dan dijadikan sebagai iman dan akidahnya. Harus diterima. Jangan kita kemudian berpaling kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti aturan-aturan selain aturan beliau, mengikuti tokoh-tokoh tanpa adanya ketentuan dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Allah mengingatkan dengan menceritakan tentang kondisi orang-orang az-zalimin, perselisihan antar mereka di hari kiamat nanti, saling melemparkan tuduhan. Walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qaul. Memberitakan tentang orang-orang zalim ketika berhadapan di hadapan Allah, mereka saling melemparkan tuduhan. Nah, yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum
lakunna mu'minin. Katanya orang-orang lemah, para pengikut, para warga, para anggota menyatakan kepada para pimpinan, kepada para tokohnya, para pembesarnya di hari kiamat, kalau bukan karena kalian, kata orang-orang lemah ini, niscaya kami sudah tergolong orang-orang yang beriman. Loh, kok enak katanya? Katanya si pembesar, katanya para tokoh-tokoh ini. Qala alladziina istakbaru lilladziina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Kok enak terus nuduh kami? Apakah pernah kami menghalangi kalian untuk beriman setelah datang kepada kalian ilmu, setelah datang kepada kalian hidayah, datang kepada kalian teguran dan ajakan? Pernah kami menghalangi kalian? Justru kalian sendiri yang memang mujrimin. Enaknya nih tokoh-tokoh di hari kiamat. Lemparkan lagi bolanya, kayak bola api. Nah, lempar-lemparan. Nah, ya. Kata orang-orang du'afa, kata para pengikut, kata para warga, para anggota yang sudah punya KTA, ya. Apa kata mereka? Wa qala alladziina istud'ifu lilladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar idz ta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada. Berkatalah para pengikut, kata Allah, orang-orang yang merasa lemah, kepada para pembesar, justru makar-makar kalian di siang dan malam yang terus menerus. Sehari kalian menipu kami dengan begini, sehari yang berikutnya kalian mendatangkan syubhat begini. Kalian menjanjikan kepada kami begini dan begitu dulu selama di dunia. Itu yang mencegah kami dulu untuk beriman, untuk benar-benar di atas huda. Kalian yang memerintahkan kepada kami dengan tipu daya kalian, dengan syubhat-syubhat kalian, untuk kami menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, untuk menjadikan bagi Allah saingan-saingan. Nah, maka di hari kiamat saling melemparkan ini. Diingatkan oleh Allah, jangan kalian seperti itu nanti, hati-hati. Bersikap ilmiahlah. Bersikap ilmiah, sudah nggak ada yang bisa menolong di antara kita nanti di hadapan Allah, nggak ada. Nah, di urusan dunia aja, sekarang dia jadi teman, masih teman dagang, ya, partner bisnis, ya, sejawat, teman sejawat, kalau sakit dikunjungi, ya. Nah, lagi butuh sedikit dikasih. Nah, tapi begitu ada ancaman, ya. Coba misalkan begitu ada tsunami. Nah, ya. Oh, terlalu besar ya tsunami. Nah, antum di situ, nah tsunami-nya datang dari sana, nggak mungkin. Sini sebentar. Udah bus lari dia. Nah, lari sudah. Padahal masih di dunia itu. Tsunami terlalu besar lah, yang lainnya lah yang agak ringanan dikit, lupa sudah. Nah, lupa. Nah, jadi diingatkan oleh Allah, carilah teman di dunia ini, cara berteman, cara berpartner yang ilmiah. Ilmiah itu maksudnya dalam koridor ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul, agar nggak nyesel kita, nggak nyesel. Mencari teman itu yang menasehati ketika kita salah, menegur ketika kita salah, dengan teguran ilmu, ajakan-ajakan ilmu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dalam ayat yang terakhir ini Allah memperkenalkan kepada kita siapa Nabi, memperkenalkan posisi beliau. Dan masih ada beberapa ayat yang lainnya yang Allah menyampaikan kepada kita semuanya tentang siapa Nabi. Akhir dari pembahasan ini saya tutup dengan ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sikap mengikuti
Rasul merupakan jalan keselamatan besar bagi umat ini dari mara bahaya, dari musibah. Kata Allah, hati-hatilah, waspadalah mereka-mereka yang menyelisihi Nabi. Subhanallah, diberi peringatan sama Allah, hati-hati loh. Nah, mereka-mereka yang menyelisihi Rasul, Nabi. Nah, sosok Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa syariat ini, pembawa amanah. Kata Allah, hati-hati. Siapa-siapa yang menyelisihi perintah Nabi akan menimpa kepada dia fitnah, kata para ulama, yakni fitnah dalam bentuk penyakit kalbu, ya, enggan untuk bertauhid, cenderung untuk yang kesyirik-syirik. Bertauhid berat, diajak untuk bertauhid hanya kepada Allah minta rizki, hanya kepada Allah bertawakal, nggak asyik, kurang mantap kalau nggak pakai besi kuning. Nah, kurang mantap. Merasa nggak aman ini, saya mau ke Surabaya. Nah, kalau nggak bawa akar baharnya, nah, sudah nyampe Lumajang loh ini, balik dia karena akar baharnya ketinggalan di kamar mandinya. Nah, balik dia. Nah, nggak ada masalah, terlambat urusan di Surabaya, sudah keluar ongkos, sudah capek, balik, pakai. Nah, begitu sudah pakai, nah tengah malam dia berangkat, nggak ada masalah. Aman, tenang dia. Ini sikap tawakal yang telah dia berikan kepada selain Allah, dan dia telah menjadikan benda itu sebagai tandingan dan sekutu, saingan Allah di dalam menyandarkan dirinya, menyandarkan keselamatannya. Iya. Pulang, ya Pak, laku berapa Pak hari ini? Aduh, gagal hari ini, sepi. Cuma laku 2 mangkok, akhirnya rusak ini kuahnya, baksonya. Kenapa? Lah itu, lupa sabuknya nggak saya pakai. Nah, ini penyerahan ibadah ini kepada selain Allah. Ya. Tawakal itu adalah ibadah, al-iltija itu adalah ibadah. Yang Allah perintahkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah satu-satunya kalian hendak bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Wah, karena ada musibah dulu musim-musim ninja. Tahu ninja? Ya. Wah, itu banyak anak-anak pesantrenan yang punya sikap. Nah, tahu punya sikap. Nah, yang ini kertas ada tulisannya alif ba ini alif. Nah, yang ini punya kertas lagi tertulis bim salah bim abrakadabra. Nah, ya, hakada, aman sudah dari bahaya ninja. Nah, mana tauhid kamu ya akhi? Kemana Allah? Nah, kemana? Bukankah Rasulullah sudah melarang dari perbuatan seperti ini? Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Jelas-jelas Rasulullah menyatakan ini suatu kesyirikan. Kalian melanggar Rasul. Katanya kalian cinta kepada Rasul, menuduh orang nggak cinta kepada Nabi. Nah, tapi begini. Nah, kamu ini jangan menghina guru-guru kami ya. Loh, kok guru? Saya sampaikan hadis kok guru? Nah, ya, Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma pernah marah besar ketika ada sebagian dari kalangan tabi'in. Ya, Ibnu Abbas menyampaikan hadis Rasulullah begini. Sebagiannya menjawab, lakin qala Abu Bakar kada, lakin qala Umar kada. Tapi Abu Bakar berkata begini, tapi Umar berkata begini. Ngamuk Ibnu Abbas. Siapa yang dijadikan bahan bantahan? Pernyataannya Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar itu? Orang Jalan Basuki Rahmat apa? Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaik dalam Islam setelah Rasul.
Umar bin Khattab orang kedua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Al-Mulham. Ya. Umar bin Khattab itu di antara julukannya Al-Mulham, yang selalu mendapatkan ilham. Ya. Ada begini, Umar membuat keputusan begini, turun ayat persis dengan keputusannya Umar. Subhanallah. Ya. Ini Umar bin Khattab. Tidak kemudian Ali bin Abi Thalib merasa tersaing dengan Umar terus menyatakan saya juga mulham. Enggak. Akhirnya bikin kelompok Ali bin Abi Thalib. Nah, nanti ada lagi Utsman bin Affan juga enggak terima, saya juga mulham muhdad. Nah. Enggak ada. Umar pun tidak pernah menyatakan dirinya saya mulham. Walaupun dengan bahasanya sekarang kan agak enggak mungkin orang mengklaim dirinya itu dengan kata saya mulham loh hadirin. Enggak mungkin. Dia akan menyatakan, "Ya, saya ini kok ketika saya putuskan begini pas ya." Hadirinnya enak dengan, iya betul Pak Ustadz ini memang Masya Allah ini Pak Ustadz ini pas ya putusannya. Nah, terus berkembang dari lisan ke lisan ya, Pak Ustadz mulham, Pak Ustadz mulham. Nah, turun ke anaknya dia, hati-hati loh Pak Ustadz ini Masya Allah. Nah, dulu Bapak pernah punya masalah begini-begini, diputuskan pas. Nah, hati-hati. Anaknya pun kepada teman-temannya terus ganti generasi terus. Nah, sampai sang ustadz ini meninggal dunia, dimakamkan, makamnya pun didatengin minta ilham. Nah, bahaya. Lah, ketika mendengar itu Ibnu Abbas menyatakan, "Nah, demi Allah," kata Ibnu Abbas, "sungguh akan turun dari langit bebatuan yang menghujani kalian akibat daripada ucapan kalian seperti ini. Qultu qala Rasulullah, qultum qala Abu Bakrin wa Umar." Aku sudah katakan ini berkataan Rasul, kemudian kalian masih menyatakan ini pernyataannya Abu Bakar dan pernyataannya Umar. Lah apalagi sekarang ya, pernyataannya Rasulullah dikalahkan dengan ADART-nya organisasi. Nah, lah gimana? Jadi Allah memperkenalkan kepada kita siapa Nabi. Hati-hati kata Allah. Barang siapa yang menyelisih Rasul akan tertimpa fitnah di kolbunya, menjadi enggan bertauhid dan cenderung condong kepada kesyirikan. Hatinya, ini bahaya. Kalau penyakit kolbu ini, entah penyakit spesialis apa yang akan menanganinya. Hah? Nah, sekolahnya di mana ini? Tidak ada. Di Sidratul Muntaha Ustaz sekolahnya kan. Nah, yang nggak gampang ini. Nah. Atau kata para ulama, menimpa di kolbunya penyakit, cenderung untuk enggan beramal dengan sunnah, cenderung untuk beramal dengan amalan yang ditambah-tambahkan. Timbul di hatinya, kurang seret masih, tambah lagi. Ini kurang seret, tambah lagi. Nah, nggak puas kolbunya. Ini penyakit, ini bahaya, ya. Penyakit. Kalau nggak puas dalam urusan dunia masih mending. Nah, dalam pengertian dikasih obat dosisnya 500 mg sehari 3 kali, kurang serap, minta yang 1500 mg sehari 7 kali Pak. Nah, mantap biar sembuh. Nah, paling ya kena ginjalnya, nah paling ya meninggal dunia, selesai kan ya Zaki. Nah, meninggal dunia beli kafan 7 meter selesai. Lah kalau yang sakit itu kalbu, na'udzubillah, au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih, ai fid dunya, yakni di dunia. Azab, tsunami, gempa, angin apa katanya sekarang di Jogja? Apa? Beliung. Nah, angin beliung, angin Katrina, wala badai hadza, wala sebentar lapindo, sebentar banjir, ya. Banjir Jakarta itu berapa triliun kerugian negara cuma banjir air saja. Nah, di tengah anak-anak yang lainnya masih bisa berenang, anak kecil. Nah, kerugian negara sudah luar biasa. Ribut ini, ribut sama ini, ribut ini. Cuma itu dok. Nah, ya. Akibat ketika Rasulullah SAW sudah dilanggar, diremehkan, ya, tidak diikuti petuahnya, Allah mengenalkan kepada kita siapa Nabi.
Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah.